Al-Mukarram Mudirul Ma'hadil Huda Al-Ustadz Al-Hajj Agus Yaul Haq. Al-Mukarram Raisul Ma'hadil Huda Al-Ustadz Al-Hajj Zainal Arifin SPD. Al-Mukarram Raisul Mutakharijin Huda Al-Ustadz Al-Had Fakhruddin MPD. Al-Mukarram Raisul Ma'hadil Huda Al-Ustadz Nur Rahman. Wa akhwatil mumtazatil bimahadil huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya watin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan hayya bina nashkur syukran ila Allah ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'u an yajtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan salatan wa salaman ila habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati qad hamalna minat dhulumati ilan nur. Salisan la ansa an ashkuru syukran ila ra'isatil jilsa allati qad a'tani fursatan qalilatan li an akhtuba tahtal mawdu' Al-Qur'anul Karim. Al-Quran is the book of Allah, the holy book of Muslim, which that revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a guide for human life until the end of the time. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Atau yang bisa kita bulatkan menjadi 23 tahun. 13 tahun di Makkah atau yang biasa kita sebut dengan surat Makkiyah, dan 10 tahun lagi di Madinah yang kita biasa sebut dengan surat Madaniyah. Nah, mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Mengapa Al-Quran tidak langsung menjadi sebuah kitab? Karena agar kita mudah memahami, mengamalkan dan menghafalkannya. Membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membacanya, kita mendapatkan satu kebaikan di setiap hurufnya. Misalnya, pada surat Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi Alif Lam Mim. Berapa kebaikan yang kita sudah dapatkan? Alif 1, Lam 1, dan Mim 1. Jadi, berapa banyak yang kita dapatkan? Coba bayangkan kalau kita membaca surat Al-Fatihah saja. Berapa yang kita dapatkan? Kalau kita menghatamkan Al-Quran, berapa banyak yang kita dapatkan? Tapi sebelum itu, kalian sudah tahu belum bagaimana pertama kali Al-Quran diturunkan? Jadi, suatu hari sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, Rasulullah menepi. Ia beruzlah di sebuah gua. Gua apa namanya? Ia mencari ketenangan jiwa di tengah hiruk-pikuk kota yang seluruh penduduknya menyembah berhala, kecuali dirinya yang mengisi masa mudanya dengan hal-hal baik tanpa mengotori hatinya dengan hal yang sia-sia. Lalu di tengah penyepiannya itu tiba-tiba muncul setitik cahaya yang sangat berkilau. Rasulullah takjub sekaligus terkejut karena ia belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Lalu turunlah malaikat untuk menyampaikan wahyu yang pertama kalinya. Berkali-kali Rasulullah dituntun untuk membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menjadi permulaan turunnya Al-Quran. Namun sang Nabi hanya bisa berkata, saya tidak bisa membaca. Hari itu merupakan hari yang sangat luar biasa. Ada yang tahu disebut hari apa? Ya, disebut Nuzulul Quran. Lalu sang Nabi pulang dengan perasaan menggigil di tengah panasnya kota. Lalu pertanyaannya, mengapa harus Al-Quran yang diturunkan? Dijelaskan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Lalu sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Mengapa bukan dengan bahasa lain saja? Telah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 3, yang artinya, dan kami jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian mudah mengerti. Quran surat Az-Zukhruf ayat 3. Nah, ini mengapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab dari semenjak turunnya Al-Quran pada pertama kali sekitar 1400 tahun yang lalu masih tidak jauh berbeda dengan sekarang. Maka dari itu kita masih dapat memahami dengan mudah maknanya sampai saat ini. Hingga akhirnya zaman membuktikan bahwa bahasa Arab telah menjadi bahasa internasional kedua yang digunakan negara-negara saat ini, ya kan? Nah, bayangkan kalau dulu Al-Quran diturunkan dengan bahasa lain, bahasa Inggris misalnya. Lah, bahasa Inggris semakin berkembang, iya kan? Bahkan kamus-kamus bahasa Inggris terus mengalami revisi. Nah, kalau Al-Quran diturunkan dengan bahasa Inggris, masa mau direvisi? Gak mungkin kan? Apalagi kalau dari bahasa Arab yang selalu mengalami perkembangan. Maka dari itu begitu mulianya Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya akhwati minal muslimina wal muslimati la budda ayyumina bil idhari kalamullah wa bi'adhamihi wa bi'dhalimi. Al-Quranul Karim huwa kalamullah fihi ma wajadal batili. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita untuk Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita untuk menghadapi kehidupan. Al-Quran membimbing kita untuk menjalani kehidupan agar kita selamat di dunia dan akhirat, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberikan rahmat dari Allah Ta'ala. Maka dari itu tiada ilmu yang lebih penting dipelajari oleh umat muslim daripada mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, marilah kita membaca Al-Quran. Tinggalkan sekejap pekerjaan duniawi kita untuk membaca Al-Quran. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, karena nanti di hari kiamat yang dapat memberikan syafaat itu Al-Quran, bukan perkara duniawi yang kita kerjakan selama saat ini. Maka dari itu, marilah tanamkan kegemaran membaca Al-Quran di dalam hati, agar dan pahami isinya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Okay, my beloved friend, maybe until here my speech, I say sorry for all our mistakes and thanks for your kind intention. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.